Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh saya cerita sedikit? Boleh? Baik, boleh. Sejak kecil tuh saya hampir setiap hari disetrap sama guru. Jadi waktu TK saya disetrap karena nggak bawa piring ya. Saya pikir bawa piring ngapain gitu ya. Kayak mau pindah rumah gitu. Ternyata mau makan bubur kacang hijau di sekolah gitu kan. Piringnya saya taruh di lapangan bola, terus saya masuk ke sekolah nggak bawa piring, strap. Waktu SD saya distrap lagi karena saya main tak benteng di kelas kan? Sampai nabrak gurunya pas masuk, udah strap. Itu kaki disuruh begini ngadep tembok gitu kan. Itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Pas SMP ini yang agak menarik gitu, saya distrap oleh sekolah satu kelas, cuman nggak sendiri lagi, bareng-bareng. Kenapa? Karena saya main petasan di kelas. Jadi saya bawa petasan banting, masih ada yang tahu petasan banting. Jadi saya bagi-bagi sama teman, yuk lempar-lemparan, buar. Itu satu sekolah bubar. Udah, kami satu kelas, waktu itu kelas 2C, disuruh buka baju, tinggal celana pendek, lari keliling keliling jalan. Sekolah saya di SMP 13, jadi keliling STM. Tapi bukannya malu, ketawa-tawa, gitu kan? Nah SMA ini yang sebetulnya saya agak sesali gitu ya sampai hari ini, karena saya jadi pelopor tawuran di Indonesia. Jadi kalau pernah tahu SMA yang digabung pertama, SMA 70, ya kami perintisnya. Jadi sampai hari ini ternyata masih tawuran juga gitu. Dia nggak nanya sama senior masalahnya. Udah lulus SMA, karena saya nakal sekali ya. Saya pernah disalib sama orang tua saya karena nakalnya minta ampun. Jadi seharian diikat di tiang jemuran, pagi sampai pagi lagi, badan saya semua habis dimakan nyamuk. Kira-kira nakal saya seperti itu. Buat saya tidak pernah meminta kepada Tuhan saya nakal seperti itu. Betul nggak? Kan nggak ada orang yang mau nakal. Pas saya masuk kampus, saya dipenjara sama Pak Harto. Tuntas kenakalan saya itu. Saya dipenjara 7 bulan ya, karena saya minta Pak Harto itu supaya sadar, tobat gitu. Terus kita dipenjara. Nah di penjara itulah saya merenung. Kenapa harus saya seperti itu? Sejak kecil saya disetrap, dimarahi, digantung, kemudian dipenjara dan sebagainya gitu. Dan saya tidak pernah mimpi saya jadi anak nakal. Dan tidak ada satupun anak-anak yang nakal. Betul kan? Tahu kenapa saya nakal? Karena saya attention disorder. Saya ADHD. Zaman dulu tuh nggak ada alat deteksi kan. Saya cuma dibilang ini hiperaktif katanya. Saya divonis oleh dokter saya hiperaktif. Dan saya tidak pernah bermimpi saya hiperaktif. Buat saya sekolah itu sebuah neraka. Saat-saat yang paling saya bahagia itu pada saat bel keluar main dan pulang. Betul nggak? Saya jamin semua anak sekolah di Indonesia punya mimpi yang sama saya. Buat saya sekolah tuh kayak kamp konsentrasi gitu. Waktu di ITB saya kuliah, teman-teman saya itu setelah ujian mid semester itu ngantri di Boromeus itu. Betul kan? Kalau di sini mungkin di RSPP, kalau di IPB Bogor itu ada 600 orang tiap semester tuh masuk ke rumah sakit setelah ujian. Ini sekolah apa kamu konsentrasi? Nah saya punya mimpi sekolah yang saya inginkan gitu. Saya tidak ingin ya anak-anak saya hanya karena dia autis, dia apa segala macam, dia tidak bisa bahagia. Gak bisa. Semua orang harus bahagia. Nah saya punya mimpi sekolah yang membahagiakan anak-anak. Mungkin bisa disetel gitu. Ini kira-kira mimpi saya.
belajar matematik dengan cara bersama alam. Sedang menghitung 18. Kalau sudah benar-benar berbuah, nanti baru dimasukin ke kalau untuk ini bisa kelipatan juga jadi ini belajar packaging. Ini belajar sablon pakai tekanan permukaan. Ya, mesin Arabic. Ini semua dari barang bekas. Ini musik barang bekas. Ya. Ini yang bisa membuat
saya dan anak-anak seperti saya yang tidak normal itu bisa tersenyum kalau bersekolah. Entah kapan kita punya anak atau teman-teman yang tidak normal, mudah-mudahan bisa memanfaatkan sekolah alam. Nah, waktu saya bikin sekolah alam itu teman-teman saya ngetawain saya. Len, kamu tuh gila apa katanya? Sekarang ini zaman IT. Kok kamu ngajak anak-anak jadi Tarzan? Ya. Saya senyum-senyum aja. Saya cuma punya keyakinan bahwa masa depan ya ini. 10 tahun kemudian teman-teman saya datang ke saya gitu. Len, lo bener. Tiba-tiba sekarang orang seluruh dunia ngomong climate change ya, global warming, dan mengajak semua orang untuk hidup ramah lingkungan. Buat saya simpel, manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk memberi rahmat ke alam semesta. Nah, itu yang menjadi tujuan kurikulum kami. Bagaimana membuat setiap orang itu bisa baik sama alamnya, sama hewan, sama tanaman, sama manusia, sehingga dia bisa memberikan rahmat kepada semua alam semesta. Mungkin saya kasih mimpi saya terakhir itu. Saya lagi bikin eksperimen kebun raya mini untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia ini ada 30 juta hektar hutannya gundul seperti kepala saya. Nah, solusinya cuma satu. Kalau mau dunia ini kembali sejuk, ya, suhunya turun, ya, airnya banyak, perbanyak hutan. Sebulan yang lalu saya ke Somalia, aksi kemanusiaan, gitu ya. Di situ tiap 6 detik orang mati. Kenapa? Karena 3 tahun tidak hujan. Jadi tanaman mati, sapi mati, manusia mati. Someday itu come to Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa terjadi? Karena iklim sudah berubah. Pada saat Somalia kekeringan, Thailand kebanyakan air. Sampai tiap hari berenang bisa. Banjir. Ini hal-hal yang tidak pernah kita prediksi. Pada saat kita merusak alam itu kita senang-senang aja. Tapi begitu alam itu marah sama kita, dia akan membalasnya dengan sangat-sangat keras. Dulu waktu saya masih muda, saya baca koran tuh bencana tuh sebentar, setahun paling 2-3. Sekarang tiap hari ada longsor, banjir, gempa, apa. Indonesia tuh naik 400 kali lipat bencananya sejak 10 tahun terakhir. Hanya karena manusia itu abai. Ya. Tuhan tuh memberikan Indonesia itu hutan. Dan saya percaya kalau Indonesia itu mau hebat, kembali ke hutan. Karena dengan hutan kita memberi 40% oksigen dunia gitu. Jadi kalau hutan kita rusak, orang bule batuk, sesak napas. Itu betul. Itu kenapa mereka ngasih kita duit miliaran dolar. Tolong jaga hutan kamu. Kalau enggak saya sesek. Itu yang namanya carbon trading, apalah sebut gitu ya. Mereka minta supaya kita jaga hutan kita. Titik. Kita ini bangsa yang mulia. Sejak dunia ini ada sampai besok kiamat, kita selalu memberi oksigen kepada dunia for free. Gak pernah minta carbon trading, gak. Saya kaya nih Indonesia, gak pernah minta-minta. Bahwa negeri ini menjadi negara paling korup, teroris dan sebagainya, itu karena kita hilaf saja. Kalau kita tobat, kita tuh bangsa yang paling hebat. Percaya sama saya. Nah, bikin hutan tuh tidak harus di hutan. Ya. Bisa hutan mangrove yang buat jalan-jalan, bisa hutan sekolah kayak tadi, gitu ya. Bisa hutan tempat tinggal. Pernah lihat rumah di hutan? Kalau sempat ke Balikpapan, datang ke perumahan Pertamina, itu konsepnya lebih hebat dari Beverly Hills. Jadi rumah-rumah itu di tengah hutan. It's very comfort dan cozy gitu. Dan itu nggak mungkin dibeli sama orang-orang terkaya di Amerika, hanya ada di Indonesia. Ini hutan pendidikan, hutan juga bisa pendidikan. Saya kebetulan sekarang
lagi membantu Pertamina Foundation. Mimpi saya itu simple, memberi oksigen kepada dunia. Kita lagi kerja bareng sama Kompas Muda untuk bikin kebun raya. Konsep kebun raya itu simple ya. Bagaimana mewujudkan green life sehari-hari di satu kawasan dan orang bisa melihat itu. Kalau saya makan tuh makan yang ramah lingkungan, makan yang hijau, nggak makan yang beracun. Kalau orang sekarang bilang organik gitu ya. Kalau energi ramah lingkungan. Kalau transport pakai jalan kaki atau sepeda gitu. Saya 1,5 tahun yang lalu selalu naik kendaraan umum karena saya pengen buktikan susah gak sih hidup ramah lingkungan. Susah memang. Tapi kalau saya nggak lakukan nggak pernah berubah. Kebetulan ada 102 langsung di depan, jadi saya nyampainya paling pertama tadi ya. Nah, kebun rayanya itu prinsip-prinsip hidup ramah lingkungan. Itu yang saya pengen tawarkan kepada Indonesia dan dunia. Bisa bayangin gerbang mall sama gerbang ini mana yang lebih cantik? Bayangkan kalau di BINUS itu gerbangnya kayak gini, kan happy orang. Ini gerbang di mana orang bisa memberikan imajinasi gitu bahwa hidup ramah lingkungan tuh kayak gini gitu. Ini health center. Kalau rumah sakit kan beton-beton kaca ya, terus ada alat-alat elektronik yang kayak zombie itu. Sama ini mana lebih enak? Ini. Dan Indonesia punya ini. Kita nggak perlu meniru orang Barat yang rumah sakitnya harganya triliunan dan membuat kita tambah sakit masuk ke situ. Ya. Tapi kalau kita bikin ini, semua happy. Itu kenapa orang boleh senang ke Bali. Bayangin kalau jalan kaki sehari-hari kayak gini gitu, kan enak. Dan Indonesia punya, di luar negeri susah. Di luar negeri menanam pohon tuh 5 kali lebih lama dibanding Indonesia. Tuhan tuh ngasih kita apa saja luar biasa. Belajar juga bisa dari alam. Ini Indonesia tuh dikaruniai matahari bersinar sepanjang hari, tapi kita buang. Di Jerman itu hampir sebagian besar energi pakai ini, padahal dia cuma 10% dalam sehari dapat matahari. Mereka yang sedikit saja melakukan ini, gimana kita yang banyak? Kita nggak perlu bakar BBM itu yang menghabiskan subsidi 200 triliun. Kenapa nggak pakai ini? Ini angin bisa. Ini apa tahu? Kotoran aja bisa jadi energi. Ini kotoran sapi, biogas. Ya. Ini yang namanya mikrohidro. Kita punya banyak sungai. Potensi mikrohidro kita itu bisa menghabiskan seluruh BBM yang kita konsumsi. Kenapa nggak dilakukan? Kalau kita semua anak Indonesia tiap hari membuat bibit, dalam waktu 10 tahun Indonesia hijau lagi ya. Ada 100 juta siswa di Indonesia. Kalau 1 tahun dia bisa menghasilkan 1000 bibit, itu berarti 100 miliar bibit. Selesai. Bahkan bisa jadi duit, gitu ya. Inilah kultur kita yang sejati. Kultur Indonesia itu ini, ramah terhadap lingkungan, harmoni. Ya. Kalau bikin rumah ya harus seperti ini. Desainnya tuh ramah lingkungan, tidak perlu AC, tidak perlu lampu yang berlebihan, dirancang sedemikian rupa sehingga dia sangat ramah lingkungan dan murah. Ya. Bayangkan bisa pernah lihat atap itu jadi taman. Ya. Kalau perumahan padat di Manggarai itu yang menyebalkan itu ngeliatnya. Kalau dibikin kayak gini keren ya? Bisa nggak? Bisa. Cuma perlu proses kreatif saja. Ini mimpi saya. Mestinya kota-kota, desa-desa kayak gini. Dan Indonesia yang bisa. Negara lain nggak bisa.
Kita malah niru orang barat kan, pohon ditebangin, beton semua gitu, sampai sakit kita itu. Ini contoh-contoh saya sama teman-teman merancang gitu. Saya pengen Indonesia kayak gini, keren. Walaupun nggak punya duit, yang penting keren. Kalau saya bangun tower yang 100-200 tingkat, berapa triliun? Ini berapa perak? Mana lebih keren Petronas sama ini? Ya ini. Can you imagine kalau Indonesia itu semuanya kayak gini? It's very beautiful country. Dan teman-teman bisa, mau punya ilmu kok. Ada orang kreatif tadi, Adi, Mas Andoko, gabung, selesai. Pertanyaannya, BINUS bisa nggak dibikin gini? Gitu kan? Bisa. Ada teknik memindahkan pohon. Jadi ini langsung misalnya BINUS kita hutanin, seminggu jadi. Ini namanya teknik bowling. Kenapa teknik bowling ini berkembang? Di Amerika tuh kalau mau nebang pohon kan dihukum penjaranya ratusan tahun. Jadi di Amerika kan banyak pohon oak ya, yang segede alay gitu. Itu kalau dia mau bangun bangunan di situ, itu harus dipindahkan. Dia memindahkan pohon oak itu 4 miliar. Tapi karena undang-undangnya mereka harus pindahkan dengan cara ini. Pakai crane, pakai katrol, ya, segede ini. Langsung jadi pohonnya. Seminggu kemudian Anda bisa melihat hutan di BINUS. Mimpi saya cuma simple, Indonesia itu kembali green dan peace. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.